Sekarang kita akan bahas satu-satu penyebab saldo per bank dan per perusahaan bisa berbeda. Kita mulai dengan deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Deposit in transit adalah uang yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Pada umumnya, deposit in transit ini terjadi saat perusahaan menerima dana di akhir bulan dan dicatat oleh perusahaan tapi bank baru mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Saya ilustrasikan begini. Contoh, tanggal 31 Maret 2022, perusahaan menerima rekening koran untuk periode bulan Maret untuk transaksi mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022. Di tanggal yang sama, tanggal 31 Maret 2022, perusahaan menerima pembayaran piutang dari klien sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga perusahaan pasti menjurnal kas pada akun receivable sebesar 5 juta rupiah. Jurnal ini pasti diposting ke buku besar sehingga saldo buku besar kas sekarang sudah masukkan nilai 5 juta rupiah tersebut. Perusahaan selalu menyimpan atau masukkan uangnya diterima di bank dan langsung mentransfer uang itu ke bank pada tanggal 31 Maret 2022. Kemudian dilakukan rekonsiliasi bank dengan bandingkan saldo buku kas perusahaan dengan saldo kas bank. Nah, saldo kas bank dilihat dari rekening koran yang memuat transaksi mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022. Otomatis karena rekening koran hanya memuat transaksi sampai 30 Maret, maka kas yang diterima lalu disimpan di bank tanggal 31 Maret itu belum masuk catatan bank. Jadi pastinya ada selisih sebesar 5 juta. Nah, disinilah peran rekonsiliasi bank. Kita cukup tahu bahwa ada selisih sebesar 5 juta rupiah. Catatan kita tidak salah, bank juga tidak salah. Kita tinggal tunggu waktu saja bank mencatat, dan catatan uang masuk 5 juta itu pasti kita akan baca di rekening koran tertanggal 30 April 2022. Contoh lain terjadinya deposit in transit adalah perusahaan menerima konfirmasi pembayaran dari klien melalui transfer pada tanggal 31 Maret 2022. Pada tanggal itu, perusahaan cek saldo di bank di mana uang sudah masuk sebesar 5 juta rupiah. Sehingga, perusahaan menjurnal dengan mendebit kas dan mengkredit akun receivable sebesar 5 juta rupiah. Di sini memang perusahaan cek saldo melalui internet banking terdapat penambahan uang sebesar 5 juta, tapi kan di rekening koran yang dijadikan dasar rekonsiliasi bank memuat transaksi tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Maret 2022 saja, tidak memasukkan transaksi tanggal 31 Maret 2022. Sehingga kita bisa menemukan sebab perbedaan adanya deposit in transit yang bank pasti akan mencatatnya dan akan melaporkan di rekening koran bulan April. Jadi itulah contoh penyebab adanya deposit in transit, karena bank belum mencatat dan kita sudah mencatat. Sekali lagi, kita tinggal tunggu waktu saja bank akan mencatat. Dan jurnal kita yang mendebit kas dan mengkredit akun receivable sudah benar, tidak perlu dihapus, tidak perlu dikoreksi. Dengan kata lain, kita tidak perlu membuat jurnal apapun untuk transaksi deposit in transit. Sekarang kita kembali ke contoh soal ini. Kita sudah tahu bahwa saldo per bank adalah 15.907 euro dan saldo per buku perusahaan adalah 11.709 euro. Salah satu penyebabnya adalah deposit in transit. Diceritakan di sini uang masuk diterima oleh perusahaan tanggal 30 April. Transaksi itu dicatat oleh perusahaan. Contoh dengan menjurnal kas pada akun receivable sebesar 2.201 euro. Nah, bank baru mencatat tanggal 1 Mei. Jelas jika rekening koran tertanggal 30 April, maka transaksi tanggal 30 April yang masih akan diterima pada tanggal 1 Mei itu belum dicatat oleh bank. Jadi sekarang kita tahu bahwa bank belum mencatat transaksi itu dan otomatis saldo bank pasti lebih rendah sebesar 2.201 euro dibandingkan catatan perusahaan. Nah, karena kita tahu bahwa penyebab saldo berbeda adalah karena bank belum mencatat transaksi setoran dalam perjalanan sebesar 2.201,40 euro, maka kita tinggal menambahkan angka itu di sini. Sekarang saldo per bank sudah kita tambah 2.201,40 euro. Ingat, yang melakukan rekonsiliasi bank adalah perusahaan, nasabahnya bank, bukan bank yang melakukan rekonsiliasi bank. Jadi, kita akuntan melakukan rekonsiliasi bank ini dengan menuliskan menambah deposit in transit di sini. Catatan kita sudah benar, tidak perlu dihapus, tidak perlu dirubah. Catatan bank juga sudah benar. Kita tinggal tunggu waktu bank mencatat setoran dalam perjalanan ini di rekening koran berikutnya.
Kita sudah membahas deposit in transit yang menyebabkan perbedaan saldo bank dan perusahaan. Di video selanjutnya kita akan bahas outstanding check atau cek yang masih beredar.